Hi study mates, welcome back to Let's Study TOEFL program. Sekarang kita akan belajar tentang reading, definition, word parts. Perkenalkan, nama aku Gozi Rafli Hasani. Aku adalah lulusan Master of Science in Finance dari University of Amsterdam dan Bachelor of Commerce dari University of Melbourne. Aku memiliki IELTS dengan skor 7,5 dengan nilai reading 8,5. Yuk, kita mulai aja ke latihan soalnya. Kita mulai dari teks pertama. Juan Rodrigues Cabrillo was a Portuguese-born explorer. Juan Rodrigues Cabrillo was a Portuguese-born explorer who is credited with the exploration of the coast of what it is today the state of California. Sketchy military records from the period show that early in his career, he served with the Spanish army from 1520 to 1524 in Spain's quest for subjugation of the people in what are today Cuba, Mexico, and Guatemala. Little is known of his activities over the next decades, but apparently he succeeded in rising up through the ranks of the military. In 1541, he was ordered by Antonio de Mendoza, the Spanish ruler of Mexico, to explore the western coast of North America. Cabrillo set out in June of 1542 in command of two ships, the San Salvador and the Victoria. He reached San Diego Bay on September 28, 1542, and claimed the terrain for Spain. The peninsula where he landed today The peninsula where he landed is today named Cabrillo Point in his honor. The area has been established as a national monument and park, and local residents each year hold a celebration and reenactment of Cabrillo's landing. From San Diego, Cabrillo continued northward for further exploration of the spectacular California coastline. By November 1542, he had reached as far north as San Francisco Bay, although he missed the entrance of the bay due to a huge storm. Soon after, with the approach of winter, he veered south and turned back to Mexico. He made it as far south as the Channel Islands off the coast of what is today Santa Barbara. Cabrillo, who died on San Miguel Island in the Channel Islands, never made it back to Mexico. Nah, sekarang adalah pertanyaannya. Yang pertama, the word subjugation in line 4 is closest in meaning to A. Religion, B. Flag, C. Control, D. Agreement. Yuk, study mates, kita coba jawab dulu. Pertanyaan selanjutnya. Look at the word decades in paragraph 1. This word is closest in meaning to A. Months, B. Centuries, C. Long epoch, D. 10-year periods. Sekarang pertanyaan nomor 3. In line 9, the word terrain is closest in meaning to A. Land, B. Population, C. Minerals, D. Prosperity. Coba jawab dulu ya. Nomor 4. The word spectacular in paragraph 2 is closest in meaning to which of the following? A. Ruggedly handsome, B. Visually exciting, C. Completely uneven, D. Unendingly boring. Jawab dulu ya. Nomor 5. In paragraph 2, which word is closest in meaning to weird? A. Rich, B. Third, C. Missed, D. Made.
Jawab dulu ya, study mates. Yuk, sekarang mari kita bahas. Pertanyaan pertama. The word subjugation in line 4 is closest in meaning to. Jawabannya adalah C. Kontrol. Kenapa jawabannya C? Karena awalan sub menandakan bahwa kata tersebut bermakna under atau di bawah. Kita bisa lihat dari awalan kata subjugation ini, sub ini artinya di bawah. Jadi maksudnya adalah di bawah kendali gitu misalkan. Jadi dari pilihan yang tersedia, yang paling cocok adalah C, kontrol atau kendali. Nomor 2, the word decades itu paling dekat artinya adalah 10-year periods. Nah, ini bisa dilihat dari awalan dec. Di decades ini, awalan dec ini artinya adalah 10 atau 10. Nah, jadi decades itu bisa disimpulkan bahwa artinya adalah 10-year periods atau periode 10 tahun ya. Lanjut pembahasan ke soal selanjutnya. In line 9, the word terrain is closest in meaning to. Jawabannya adalah A, land. Kenapa? Karena kata terrain ini tuh memiliki awalan ter ya. Jadi ter ini bermakna earth atau bumi gitu. Jadi bisa disimpulkan terrain ini karena awalan ter yang berarti bumi, berarti artinya adalah land atau daratan ya atau dataran. Pertanyaan selanjutnya. The word spectacular in paragraph 2 is closest in meaning to which of the following? Coba adalah B, visually exciting atau menarik ya. Dilihat secara visual atau secara pandangan gitu. Nah, ini karena awalan kata spek dari spectacular ini, speknya ini berarti see atau melihat. Nah, maka dari itu, kalau artinya adalah see atau melihat, berarti bisa disimpulkan bahwa jawabannya lebih visually exciting. Karena visual itu artinya kan pandangan, gitu. Berarti penglihatan. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, di paragraf kedua, which word is closest in meaning to fear? Jawabannya adalah B, turn. Kenapa? Karena feared ini sebenarnya ada awalan kata fair-nya ini, yang berarti turn atau berbelok. Tuh. Nah, karena ada awalan kata ini, bisa disimpulkan bahwa itu sebenarnya artinya turn, seperti itu. Jadi jawabannya adalah B, turn. Yuk kita ke soal selanjutnya. Nah, kita baca dulu ya teksnya. Checks and balances are an important concept in the formation of the U.S. system of government, as presented in the Constitution of the United States. Under this conception of government, each branch of government has built-in checks and limitations placed on it by one or more different branches of government in order to ensure that any one branch is not able to usurp total dominance over the government. Under the Constitution, the United States has a tripartite government with power divided equally among the branches, the presidency, the legislature, and the judiciary. Each branch is given some authority over the other two branches to balance the power among the three branches. An example of these checks and balances is seen in the steps needed to pass a law. Congress can pass a law with a simple majority, but the president can veto such a law. Congress can then counteract the veto with a two-thirds majority. However, even if Congress passes a law with a simple majority or overrides a presidential veto, the Supreme Court can still declare the law unconstitutional if it finds that the law is contradictory to the guidelines presented in the Constitution. Yuk kita cek dulu pertanyaannya. Pertanyaan nomor 6.
The expression dominance over in line 5 is closest in meaning to A. Understanding of, B. Dispute over, C. Authority over, D. Rejection of. Yuk, coba study match jawab dulu ya. Pertanyaan nomor 7. Look at the word tripartite in the passage. This word suggests that something is A. Divided into three, B. Totally democratic, C. Powerfully constructed, D. Evenly matched. Pertanyaan nomor 8. The judiciary in line 7 is A. The electorate, B. The authority, C. The legal system, D. The government. Coba jawab dulu ya, study mates. Pertanyaan 9. Look at the word counteract in the passage. This word is closest in meaning to A. Vote for, B. Debate, C. Surpass, D. Work against. Pertanyaan terakhir, contradictory to is closest in meaning to which of the following expressions? A. In agreement with, B. Opposite to, C. Supported by, D. Similar to. Coba jawab dulu ya, study mates. Mari kita bahas ya. Pertama dari soal nomor 6. The expression dominance over in line 5 is closest in meaning to. Jawabannya adalah C. Authority over. Kenapa? Karena dari kata-kata dominance over ada awalan domin yang berarti master atau menguasai. Berarti dia memiliki kekuasaan ya. Berarti bisa dilihat bahwa artinya sama dengan C, authority over atau memiliki kekuasaan atas. Nah, ini jawabannya adalah C. Selanjutnya, nomor 7, kata-kata tripartite. Nah, ini artinya apa? Bisa dilihat awalnya itu tri atau tri di depan ini ya. Ini berarti tiga ya, atau three ya. Jadi kalau sudah ada kata-kata awalan ini, maka dari itu pasti ada unsur angka tiganya. Jadi jawabannya adalah A, divided into three atau dibagi tiga gitu. Soal nomor 8, the judiciary itu artinya adalah C, legal system. Kenapa? Karena ada awalan jud ini. Jud ini artinya judge atau hakim. Berarti kalau hakim dia maksudnya legal system atau sistem hukum ya. Karena hakim berkaitan dengan hukum atau sistem legal. Maka jawabannya adalah C. Next, pertanyaan selanjutnya. Nomor 9. Look at the word counteract in the passage. Nah, counteract ini artinya apa? Artinya adalah D, work against. Kenapa? Karena kata-kata counter atau kontra ya, ini kan ada counteract-nya, ada counternya nih ya. Ini sama aja dengan kontra gitu. Artinya adalah against atau melawan. Nah, maka dilihat dari pilihannya
Nah, ini ya, D ini mengandung kata against. Berarti bisa disimpulkan jawaban adalah D. Gitu. Ya, nomor 10, contradictory to. Ini jawabannya adalah opposite to. Bisa kita lihat juga sama karena ada awalan kontranya di depan. Nah, kontra ini artinya against. Seperti yang sebelumnya. Against itu artinya berarti melawan atau berlawanan. Opposite kan artinya berlawanan. Jadi jawabannya adalah B. Seperti itu. Nah, ini adalah key main takeaways atau inti yang bisa kita dapatkan dari bagian ini. Nah, sebenarnya ini adalah beberapa contoh saja dari kata-kata awalan ya biasanya. Atau kalau kata-kata yang mengandung kata-kata yang ada partnya ini artinya adalah ini, bagian ini. Jadi misalkan kata-kata kontra tadi itu artinya against. Kalau ada kata-kata dengan awalnya sub artinya under atau di bawah. Ini contohnya subway ini. Subway kan kita tahu ada contohnya kereta bawah tanah seperti itu. Nah, itu sub itu berarti under di bawah. Misalkan multi. Nah, multi ini artinya many atau banyak. Berarti kalau multiple karena ada multinya berarti bisa diartikan oh ada beberapa gitu ada many gitu, tidak hanya satu. Contoh lain misalkan tadi domain, dominance misalkan. Artinya adalah master atau menguasai. Jadi contoh kata dominant yang mengandung domin bisa dikatakan berarti dia dominan atau menguasai ya banyak menguasai. Karena arti domin adalah master. Dan ini hanyalah beberapa contoh-contoh kata-kata yang bisa digunakan. Gitu. Masih ada contoh-contoh kata-kata lainnya yang bisa study mates temukan. Namun, kurang lebih cara membahas soal-soal dengan tipe seperti ini adalah dengan melihat awalan dari kata-kata yang ditanyakan. Seperti itu. Maka, study mates harus pay attention to the first few letters atau stem dari kata-kata dan mencoba untuk guess the meaning. Nah, seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman study mates dalam pembelajaran pada sesi ini. Terima kasih juga kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali lahan pembelajaran textbook catatan dan soal latihan pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya StudyMates. Anda dapat mengapresiasi kami dengan memberikan donasi sebagai dukungan bahan pembelajaran gratis melalui scan kris di samping. Selain donasi berbentuk uang, StudyMatch juga bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman ataupun masyarakat di sekitar Anda. Terima kasih.